Perkenalkan, saya adalah Ratnatika Cahyanti, biasa dipanggil Tika. Em, saya seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak dan sebelumnya pernah bekerja di bank selama 14 tahun, kurang lebihnya di Bank Mega itu mulai bekerja itu 2010 sampai 2012. Kemudian saya pindah ke BNI. Di situ mengawali karir sebagai frontliner, teller, kemudian ke customer service di tahun 2017. Itu saya di BNI, pertama kali saya di BNI Surakarta, kemudian di customer service saya di BNI Pati, kemudian 2021 kalau nggak salah ingat saya pindah ke BNI Boyolali, itu di posisi customer service, kemudian saya ke sales sampai di 2024. Nah, ketika di sales ini banyak dapat pengalaman yang sangat berharga karena em, selain jadi sales itu juga di setahun terakhir saya sering menggantikan para pemimpin outlet yang cuti atau mungkin ketika ada pelatihan itu saya mendapatkan kesempatan menggantikan mereka. Jadi banyak belajar di 1 tahun terakhir ketika saya menjabat menjadi seorang karyawan. Menjabat ya. Di sini saya akan membagikan, bukan mengajarkan ya sebenarnya. Di sini kita saling sharing aja, saling berbagi tentang personal branding. Nah, personal branding itu apa sih gitu? Banyak yang nggak tahu tentang personal branding. Biasanya personal branding itu mungkin dikiranya banyak orang awam sebagai ajang pamer atau pencitraan. Tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Mungkin mau cek ombak dulu. eh, Mungkin Mas Maju bisa dibantu personal branding itu apa gitu. Langsung Sedikit aku ya, Mbak. pencerahan, sedikit pencerahan dari Mas Maju. Oke, kalau dari aku sendiri, secara umumnya adalah bagaimana seseorang membentuk dan menampilkan citra dirinya kepada orang lain ya. Tapi kalau dari dunia digital, lebih spesifik lagi, dia bisa menampilkan diri lewat story, foto, video, dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan kita bahas juga di sesi berikutnya ya, di hari Sabtu. Oh, Jadi kalau dari aku sendiri, personal branding itu adalah bagaimana kita membentuk diri dan menampilkan citra diri kita sehingga orang lain bisa menilai nih. Jadi ketika orang melihat Maju Stanggang, oh Maju Stanggang itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan ada pekerjaan atau ada project yang berhubungan dengan apa yang saya sudah tampilkan sebelumnya, orang akan mengingat gitu. Jadi kalau tadi Kalista bilang ciri khas gitu. mm-mm. Ya, Thank you. pasti Mas Maju sudah terwakilkan ya. Sekalian promosi coba Mas Maju untuk pertemuan berikutnya. Jadi personal branding itu adalah menampilkan diri sendiri. Sebenarnya personal branding itu bisa dilakukan secara offline atau secara online. Nah, kalau dari pengalamanku ketika aku bekerja di bank kemarin, ketika menjadi customer service, jadi sales, itu personal branding yang aku lakukan adalah secara offline. Karena memang em, nggak ada waktu untuk menampilkan secara online, paling cuma dari story-story aja gitu ya. Tapi kalau untuk video, foto yang terpampang di feed itu memang tidak aku lakukan karena ya itu tadi. Dulu itu eh, takutnya pikiranku yang awam dulu sebelum belajar tentang personal branding adalah
oh pamer kerja di bank. Tapi ternyata enggak setelah disadarkan sama Mbak Mita. Jadi personal branding itu dalam kamus Oxford, personal itu artinya adalah your own, not belonging to anyone else. Jadi memang itu adalah milikmu sendiri, bukan milik orang lain ya. Memang benar-benar eh, yang ditampilkan teman-teman yaitu apa adanya teman-teman tanpa ada poles-polesan atau menjadi orang lain. Nah, kemudian branding kalau dalam kamus Oxford maknanya adalah kegiatan memberikan nama dan citra tertentu pada barang dan jasa sehingga orang-orang akan tertarik dan ingin membelinya gitu. Nah, branding ini biasanya dikaitkan dengan marketing. Cuma sekarang branding itu sudah banyak dilakukan di personal, di diri sendiri untuk menjual keahlian kita. Sebagai entah virtual assistant, entah remote worker, entah sebagai seorang karyawan gitu. Itu sekarang udah banyak dilakukan. Bahkan seorang ibu rumah tangga itu juga bisa melakukan personal brandingnya di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, atau di YouTube. Iya, benar. Di Instagram, TikTok, sama YouTube. Biasanya mereka membagikan kegiatan sehari-hari melalui video pendek-pendek seperti itu. Contohnya, nah, di slide berikutnya personal branding itu seperti berkebun ya. Kebun itu adalah brand dan bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, itu kan pasti punya kebun, mohon maaf, punya kebun itu kan kita pasti milih bibit yang terbaik, milih tanaman yang terbaik, pilih tanah pun yang sudah digemburkan, yang sudah kita olah gitu, pakai pupuk organik, pasti akan kita siapkan sebaik-baiknya biar tanaman apapun yang kita tanam di situ jadi tumbuh subur, jadi indah gitu kan. Nah, personal branding itu seperti itu. Jadi kita nih sebagai pemiliknya si kebun itu dan si kebun ini adalah dan bisnis kita. Apa yang mau kita tawarkan ke orang lain gitu. Biar nih orang lain itu ibaratnya sebagai kupu-kupu. Biar kupu-kupu itu pada datang nih ke kebun kita. Tanpa kita harus nanggapin si kupu-kupu itu satu-satu. Kan capek kejar-kejaran kan. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kemudian personal branding itu bukan tentang seberapa menariknya CV, posisi, jabatan, tapi tentang seberapa menariknya profil keseluruhan yang dibangun dari kesan, reputasi, keterampilan dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, kembali lagi yang saya contohkan tadi ART, kok ART, IRT yang membangun personal branding. Contohnya hari ini saya mengambil contoh Jennifer Bahdim. Nah, dia itu kan ibu rumah tangga, tapi dia membangun personal branding dia sebagai seorang mom dengan 4 orang anak melalui Instagramnya dan TikToknya. Dia membangunnya dengan seprofesional itu, membangun kesehariannya. Jadi tanpa dibuat-buat, memang si Jennifer sendiri yang hadir di situ sama anak-anaknya. Nah, dari situ eh, dari membangun konten itu juga akan banyak datang penawaran-penawaran ke Jennifer. Contohnya mungkin endorse atau mungkin em, kerjasama dengan brand seperti itu. Nah, kunci yang dibawa sama Jennifer Bahdim ada 4. Sharing is caring. Yang kedua, be yourself. Terus fokus on your value. Sama be profesional. Seperti itu. Personal branding itu bukan sekedar sharing personal life. Bukan juga ngitungin jumlah followers. Itu juga bukan pengen jadi influencer. Personal branding itu adalah
kita membagikan value kita ke orang lain, membagikan pengalaman kita, skill kita yang bisa kita hadirkan di sosial media, baik itu Instagram, LinkedIn, TikTok, maupun YouTube, dan sekarang banyak juga ada lagi Thread, seperti itu. Nah, kenapa personal branding itu penting? Personal branding itu penting. Mohon maaf, ini kok telingaku ada nging-ngingnya sebentar. Personal branding itu penting manfaatnya. Jadi, kenapa penting? Karena seseorang itu bisa dipandang sebagai seorang yang expert dalam bidang yang dia tekuni. Contohnya, saya membangun personal branding sebagai social media manager, membangun bisa membuat video, terus bikin konten. Nah, itu yang mendatangkan klien-klien dengan sendirinya tanpa aku sendiri harus menawarkan satu-satu gitu. Jadi mereka sendiri yang datang, kebetulan ya, alhamdulillahnya. Kebetulan mereka yang datang tanya bagaimana cara membangun konten, bagaimana cara membangun personal branding itu, akhirnya aku jelaskan one on one dan deal mereka sebagai klien seperti itu dan ada yang dimintain tolong untuk pegang akunnya, kemudian membangun personal brandingnya sebagai seorang pebisnis juga. Ada juga yang dimintai tolong untuk membangun personal brandingnya sebagai seorang karyawan di badan keuangan seperti itu. Kemudian manfaatnya yang lain dalam membangun personal branding meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Meningkatkan kredibilitas biar orang-orang itu semakin percaya sama kita. Kemudian yang keempat, menonjolkan keistimewaan. Yang kelima, mampu membangun hubungan yang baik dengan target audiens teman-teman. Yang keenam, membedakan diri teman-teman dengan orang lain. Nah, kalau misalnya kita membangun, udah percaya, nih, kita udah membangun personal branding, orang lain udah percaya, misal kita punya usaha, punya toko, mau usaha kita tutup, mau toko kita tutup, kalau orang-orang itu udah tahu, udah kenal kita nih, mau buka usaha lagi yang lain, atau mau kita pindah toko ke tempat lain, atau kita mau buka cabang di tempat lain, orang-orang itu akan berdatangan sendiri dengan sendirinya, tanpa kita harus menawarkan satu-satu gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman nanti sambil di chat aja ya di kolom chat. Nanti sambil aku jawab sambil jalan. Nah, personal branding itu kita nggak perlu menunggu kita sempurna dulu untuk memulai. Jadi ya udah apa adanya aja diri kita menjadi mungkin Mas Maju yang asli, Mbak Oci yang asli, Mbak Mita, Mbak Kalista, atau Mbak Lia, atau Mbak Anti, atau Mbak Dewi gitu kan ya. Kita yang asli ini kita hadirkan dengan skill kita yang ada, yang kita punya. Nggak perlu nunggu sempurna, kita nggak perlu nunggu kita jadi perfect dulu gitu kan. Kita apa adanya aja dulu gitu. Kalau misalnya dibilang konten pertama jelek, ya memang jelek pasti. Konten pertamaku juga Pak jelek. Tapi kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak akan bisa ngasah diri kita untuk menjadi yang sempurna itu. Karena kan kita harus melangkah dulu nih. Beribu langkah itu dimulai dengan satu langkah dulu. Nah, ya, terus kita nggak perlu punya nih followers 10K to be paid by who we are. Nggak perlu followernya jadi 10K dulu biar kita itu bisa dibayar. Karena dengan follower cuma ratusan aja tuh ternyata bisa kok dapat klien gitu. Kita nggak perlu ngikutin tren, ah jadi diri sendiri karena
kita nggak perlu following the trend, kita hanya riding, jadi kita yang jadi tren gitu. Kita nggak perlu chase klien terus-menerus, kita nggak perlu nawarin klien itu terus-menerus gitu. Lama-lama kan mereka bosen. Kita hanya perlu menampilkan skill kita aja gitu. Nanti mereka yang akan melihat, oh ternyata dia bisa gitu. Dia bisa nih skill ini. Cobaan nanti kita collab kayak gitu. Nanti akan dapat penawaran yang datang. Attract, don't chase. Menarik menarik kupu-kupu itu lebih baik daripada kita nanggapin satu-satu dengan menggunakan keunggulan unik kita melalui cerita dan pengalaman kita yang kita punya. Ayo kita mulai berkebun. 4 pilar utama personal branding. Sekarang kita masuk ke pilar utama dalam personal branding. Di sini pertama kita otentik. Kita harus eh, tahu nih kenal diri sendiri. Kita nih siapa, kekuatan kita di mana, kelemahan kita apa gitu kan. Bangun sosok diri sendiri dulu. Kita riset nih diri sendiri. Kekuatan kita apa kita tulis aja. Dalam riset mengenal diri sendiri ini biar manfaatnya itu apa sih gitu kan. Biar kita tahu positioning kita yang akan kita tampilkan gitu. Positioning kita nih di mana nih? Apa sih yang mau kita tawarkan gitu. Nah, itu perlu teman-teman riset gitu kan. Kalau aku sih dulu nyatet nih kelemahan kelemahanku apa, kelebihanku nih apa, mimpi apa yang pingin aku capai, terus transformasi apa sih yang pingin aku lakukan kayak gitu. Aku ingin berdampak buat orang lain untuk lingkunganku itu apa gitu. Nah, itu harus riset dulu, riset diri sendiri. Salah satunya juga melakukan journaling itu juga sangat membantu kita dalam riset diri sendiri karena semakin kita banyak ngobrol sama diri sendiri, itu semakin kita mengenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan target audiens. Siapa ya yang bisa kita bantu? Dampak transformasi apa yang bisa kita berikan dari skill kita? Nah, menentukan target audiens ini juga kita harus riset. Harus riset siapa sih perempuan atau laki-laki atau memang perempuan dan laki-laki umurnya terus demografinya dia adalah seorang karyawan dia adalah atau mungkin mereka CEO atau mungkin freelancer atau target audiens kita adalah ibu rumah tangga itu juga bisa target audiens kita bapak-bapak itu juga bisa atau target audiens kita itu untuk em, anak-anak. Kalau anak-anak mungkin lebih ke parenting ya. Parenting itu nanti ke mama-mamahnya, mama-mama muda itu juga bisa. Hobi dari target audiens itu nanti kita catat. Jenis kelamin, umur, kemudian hobinya apa, permasalahannya apa yang bisa kita bantu, kemudian solusi apa yang bisa kita berikan dari skill kita. Nah, itu nanti bisa kita rangkum di situ untuk menentukan niche apa yang bisa kita ambil untuk sosial media kita, begitu. Nah, eh, untuk melakukan risetnya itu kita bisa melalui wawancara atau chat GPT atau melalui Google Trend dari situ untuk menentukan target audiens. Kemudian yang ketiga, platform digital. Di sini kita juga meriset. Kalau di screen ini yang kulakukan di saat membangun personal branding itu adalah meriset. Riset platform digital mana yang kita kuasai. Misalnya menguasai TikTok, it's okay, nggak apa-apa. Kita konsisten aja untuk hadir di TikTok gitu. Bikin video, bikin eh, apapun
skill kita nanti kita bagikan di TikTok atau mungkin di Instagram, di mana yang teman-teman aktif di situ. Kemudian gunakan tone of voice yang sesuai. Misalnya, tone of voice untuk CEO itu kan lebih ke profesional. Kalau misalnya target audiensnya SEO. Terus kalau misalnya yang umurnya setara dengan kita, mungkin kita bisa pakai tone of voice yang friendly. Atau mungkin yang inspiratif gitu. Karena misalnya target audiens kita ibu-ibu, tapi tone of voice-nya kita yang kita pakai adalah profesional, kan nggak nyampe gitu. Nanti malah jadi halu kan. Nah, itu juga penting. Pokoknya yang paling penting kita harus di awal itu kita harus menentukan target audiens kita dulu. Baru nanti langkah selanjutnya itu lebih mudah dalam menentukan. Kemudian di platform digital kita perlu untuk optimasi profil sosial media. Gunakan foto profil yang profesional, bio yang jelas dan keahlian, dan ditambahkan call to action. Call to action itu adalah eh, mengajak audiens kita untuk melakukan yang kita harapkan. Gitu. Misalnya kalau sekarang itu yang rame adalah Linkit atau mungkin Linktree. Nah, di situ misalnya kita tambahkan call to action, hubungi di sini ya. Nanti kita kasih eh, nomor WA atau email di Linktree atau mungkin ada produk digital yang kita jual di Linkit. Seperti itu. Yang keempat adalah storytelling yang kuat. Storytelling itu apa sih? Storytelling itu adalah berbagi cerita dari pengalaman pribadi untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Karena dengan kita membangun koneksi emosional yang kuat, kita jadi deket nih sama target audiens atau mungkin followers ya. Bahasa yang lebih mudah. Kita jadi lebih dekat sama followers kita. Nah, kalau kita udah deket banget nih sama followers kita mau ngomong A, itu followers akan ikut. Kita ngomong B, followers juga akan ikut. Kita jual A, orang-orang akan beli A, kita jual B, barang B, orang-orang juga bakalan beli barang B yang kita tawarkan gitu. Kayak pengalamanku dulu ketika ini cerita pengalaman ya, storytelling ketika aku jadi sales nih. Jadi sales itu modalnya adalah cerita, cerita gimana seorang Tika ini bisa melayani nasabah gitu kan. Kita bangun nih koneksi emosional. Karena pengalamanku dulu ketika aku jadi sales, aku nggak akan langsung jualan produk. Ini loh produk Pak, eh, beli beli ini ya gitu, beli apa tempatkan danamu ya 1 M di tempatku ya gitu. Ya orang nggak akan percaya gitu. Ini orang siapa? Tiba-tiba aku minta 1 M sama aku gitu kan? Nggak mungkin ya mereka akan naruh 1 M dengan orang yang nggak mereka belum percaya gitu. Nah, awal yang aku lakukan dulu adalah membangun koneksi dulu nih. Paling enggak aku waktu itu 2 sampai 3 bulan itu membangun koneksi dengan rajin terus untuk mendatangi mereka, kenalan, mau curhat apapun, mau ada masalah apapun, atau misalnya nggak ada masalah, mereka nggak menghubungi, juga aku yang menghubungi, ada kendala apa Pak, atau ada kendala apa Bu, pokoknya rajin-rajin untuk menghubungi gitu sama ke mereka. Nah, ini personal branding yang aku gunakan dulu adalah personal branding secara offline gitu. Karena mereka para nasabah-nasabah yang punya banyak duit adalah mereka yang tidak sempat dengan sosial medianya mereka. Jadi memang harus telaten untuk datang, telaten untuk nunggu. Nah, dari situ kalau misalnya sudah klik, koneksinya sudah terbangun dengan kuat, nah, mau aku butuh target berapapun, mereka pasti akan bantu. Pas saya butuh ini kurang 1 M nih bulan ini, mereka pasti akan bantu dari bank lain dipindahkan ke
bank di mana tempat aku bekerja gitu. Kalau sudah membangun koneksi yang dekat itu seperti itu. Balik lagi storytelling, formula storytelling sederhana. Ini adalah masalah apa tantangan yang pernah kamu alami, solusi bagaimana kamu mengatasinya, sama hasil manfaatnya bagi dirimu atau orang lain. Ini apa namanya dengan rumus PAB, problem, agitate, dan solution. Sebenarnya kalau untuk storytelling itu aku belajar ada 14 formula yang aku pelajari dan agak eh, macam-macam gitu ya yang dan menurutku kadang itu memang ada ada beberapa formula yang mungkin nggak cocok sama audiens atau mungkin sosial media kita gitu atau mungkin cerita kita gitu. Nah, itu bisa kita olah lagi dan bisa kita hadirkan di video kita. Itu mengalir aja sih, jadi diri sendiri. Kalau storytelling yang aku lakukan itu ya keseharian gitu. Jadi seolah-olah aku bercerita, kita nih bercerita sama followers kita, sama teman kita gitu. Oh, ini loh yang aku lakukan ini gitu. Kenapa aku keluar dari BUMN kok nggak sayang gitu. Kenapa gitu. Nah, itu diceritain aja gitu. Mungkin nanti teman-teman ada background yang teman-teman lakukan, kenapa mau jadi virtual assistant, kenapa mau jadi remote worker. Nah, itu diceritain aja kenapa gitu. Kemudian skill apa gitu yang teman-teman punya. Nah, itu dihadirkan aja. Natural natural aja kalau kalau videoku kasihnya sih natural aja gitu. Lebih kayak ngobrol aja sama temen. Kemudian membangun kredibilitas di sosial media. Nah, di sini kita akan masuk optimasi profil di setiap platform. Optimasi profil di setiap platform itu ada Instagram, LinkedIn, TikTok, Threads, YouTube. Nah, itu beda-beda nih.